Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu analisa dan uraian yang cukup keras dan tajam dari Rocky Gerung, seorang pengamat politik, seorang filosof, seorang politisi yang kalau komentarnya begitu diminati oleh berbagai kalangan di komentar dan analisanya, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat luas, terutama para politisi kadang-kadang menjengkelkan mereka kalau diarahkan kritik terhadap satu kelompok atau satu partai atau apalah satu lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Mereka akan kepanasan kupingnya, dan tetapi orang mengatakan masih sangat rasional ketika Rocky Gerung mengungkapkan analisa-analisanya di berbagai media, baik itu media sosial maupun media elektronik. Nah, kali ini dia menyoroti tentang hubungan politik antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri, di mana semua orang sudah mengetahui bahwa telah retak hubungan Megawati dengan Jokowi karena Jokowi dianggap telah mendukung Prabowo Subianto di Pilpres yang akan datang, di mana menempatkan anaknya Gibran Rakabuming Raka wali kota Solo sebagai cawapresnya Prabowo, sementara PDIP memiliki calon sendiri yaitu pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Padahal dia adalah petugas partai atau kader partai PDIP, demikian juga Gibran juga demikian. Jadi dianggap mereka telah berseberangan dalam konteks Pilpres 2024 yang akan datang. Di satu sisi PDIP juga banyak sekali mengkritik Jokowi dengan sikap politiknya seperti itu, bahkan dianggap Jokowi tidak tahu diri, tidak berterima kasih kepada apa yang selama ini investasi yang diberikan oleh PDIP kepada yang bersangkutan dalam konteks politik puluhan tahun, tetapi tiba-tiba dia mengkhianati PDIP karena hanya memuluskan anaknya menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, padahal Prabowo diketahui sebagai lawan politiknya, lawan tandingnya di dua pilpres sebelumnya, 2014 maupun 2019 yang lalu. Oleh karena itu PDIP sangat kecewa. Tetapi di satu sisi oleh Rocky Gerung mengatakan kenapa PDIP tidak meminta para menterinya keluar dari kabinet aja dan menjadi oposisi sekalian di masa akhir jabatan Jokowi ini. Itulah yang menganggap bahwa itu yang dianggap oleh Rocky Gerung sebagai skandal hubungan antara PDIP dengan Jokowi. Tapi untuk itu saudara sekalian, kita coba untuk membacakan analisa yang bersangkutan yang kita ambil dari demokrasi.id ini secara lengkap buat pada tanggal 7 November 2023. Saudara sekalian, dikatakan Rocky Gerung mengatakan bahwa konflik dalam dinasti politik dan hipokrasi yang melanda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan Jokowi. Rocky Gerung merinci bagaimana PDIP tampaknya mendua dalam mendukung Jokowi meskipun ada ketidakjelasan mengenai status Gibran, anak Jokowi, dalam partai tersebut. Rocky Gerung mencatat bahwa PDIP secara resmi menyatakan Gibran bukan lagi anggota partai, namun tetap tidak pernah mencopotnya secara resmi. Ini mengandung pertanyaan mengenai posisi PDIP yang tampaknya mendua terkait dengan Jokowi. Partai ini terus menyerang Jokowi tapi juga mempertahankan menterinya di dalam kabinet. Mengapa PDIP masih mempertahankan menteri-menteri dalam kabinet Jokowi meskipun terus menyerang presiden? Pertanyaan ini semakin membingungkan ketika dibahas dalam konteks etika politik, kata Rocky Gerung. Saudara sekalian, Rocky Gerung menyatakan bahwa PDIP seharusnya secara tegas menyatakan Gibran bukan lagi anggota mereka, sehingga logikanya juga Jokowi bukan lagi anggota PDIP. Namun sikap oportunistik partai ini menganggap situasi ini sebagai peluang material yang menggambarkan ketidakjelasan dan kekurangan etika dalam politik. Rocky Gerung berpendapat bahwa PDIP harus mengambil sikap tegas demi etika, mengklarifikasi status Gibran, dan memutuskan apakah mereka akan tetap mempertahankan menteri mereka dalam kabinet Jokowi.
Selama PDIP tidak mengambil langkah etis ini, hipokrasi dan ketidakjelasan dalam politik Indonesia tampaknya akan terus membingungkan dan mempengaruhi peradaban politik negara ini. Situasi ini juga menunjukkan betapa politik Indonesia tengah menghadapi kemacetan politik yang memerlukan kepemimpinan bersih, etis, dan kohesif. Bagaimana kelanjutan dari konflik antara PDIP dan Jokowi akan membentuk masa depan politik Indonesia masih menjadi tanda tanya. Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyoroti pentingnya kedewasaan politik dalam menjaga stabilitas ekonomi, harga pangan, dan stabilitas politik menjelang pemilu. Saudara sekalian, dikatakan bahwa meskipun PDIP telah mengalami perubahan dengan Gibran menjadi calon wakil presiden dalam koalisi lain, partai tersebut tetap mengutamakan pentingnya kepentingan bangsa dan negara di atas pertimbangan politik semata. Itu diantara alasan PDIP ya. Menurut Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, akan tetap menjalankan tugas, para menteri dari PDIP akan tetap menjalankan tugas mereka untuk kebaikan bangsa dan negara, bukan hanya sebagai alat manuver politik. Nah, saudara sekalian, itulah yang membuat Rocky Gerung marah. Mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya. Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersebut di atas, yang menuding kubu Prabowo terlibat dalam politik pecah belah. Menurut Rocky Gerung, tuduhan tersebut tidak berdasar, dan sebaliknya dia menyebut Presiden Jokowi lah yang membela partai-partai dalam persiapan menghadapi Pilpres 2024. Meskipun Hasto menyebut Prabowo sebagai pimpinan tertinggi, Rocky Gerung menilai posisi Prabowo tak cukup kuat untuk mempengaruhi divide et impera atau perpecahan. Dalam pernyataannya, Rocky Gerung mengingatkan agar tidak menuduh partai melakukan perpecahan dengan alasan-alasan. Jadi kalau PDIP ingin berkelahi dengan Jokowi, ya lakukan secara habis-habisan, kata Rocky. Jangan menuduh partai yang melakukan perpecahan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi justru memiliki pemahaman yang berbeda terkait Pilpres. Perpecahan artinya ada satu kekuasaan yang membelah persekutuan politik. Jadi nggak mungkin Prabowo membelah dengan kemampuan yang terbatas. Ya, saudara sekalian, seru ya. Itulah komentar Rocky Gerung, analisa Rocky Gerung terkait dengan situasi politik terkini yang dimana melibatkan hubungan antara Jokowi dengan Megawati, seperti yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa di satu sisi PDIP menginginkan misalnya Gibran dan menantunya ini tuh keluar dari PDIP dan mengembalikan kartu nama, dan itu sudah dilakukan, bahwa PDIP dan Jokowi juga telah pasti akan memberi dukungan terhadap Prabowo Subianto, di mana anaknya menjadi cawapresnya di sana. Sementara PDIP mengusung yang lain, yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Seharusnya menurut Rocky itu PDIP harus sudah keluar. Dia kan kritik PDIP terhadap Jokowi ini kan luar biasa akhir-akhir ini, tetapi menurut Rocky itu membingungkan. Mestinya PDIP itu tarik seluruh menterinya keluar dari pemerintahan Jokowi, dan biarlah Jokowi kemudian dengan yang ada, termasuk juga misalnya Nasdem dan PKB juga demikian, harus tarik menterinya dan biar mereka menjadi oposisi dari pemerintah sekarang ini. Tapi kelihatannya mereka tidak melakukannya, termasuk juga PDIP, karena dianggap bahwa antara dua pencapresan menghadapi pemilu adalah satu hal, sementara soal menteri-menteri bekerja koalisi dari produk pemilu yang lalu adalah hal yang lain, sehingga itu tidak boleh campur adukan menurut setidaknya itu yang dikatakan oleh Hasto Kristianto. Sementara menurut Rocky Gerung bahwa itu sesuatu yang salah. Bahkan dianggap ketika Hasto menuduh Prabowo memecah belah partai-partai, merampas kader-kader partai lain seperti PDIP itu Gibran maupun Jokowi, termasuk juga Wali Kota Solo, itu dianggap memecah belah, tetapi dibantah oleh Rocky Gerung karena dianggap bahwa yang sebetulnya memecah belah itu bukan Prabowo, karena tidak cukup kuat walaupun dia sebagai seorang menteri.
tetapi yang sebetulnya memecah belah partai-partai ini itu adalah kelakuan Jokowi sebagai presiden, menggunakan lembaga presiden, pengaruh lembaga presidennya itu untuk memecah belah partai sehingga dia dengan mudah keluar, tinggalkan PDIP dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung maupun menanggapi fenomena apa pernyataan dari partai-partai ini, terutama Hasto maupun kemudian juga dengan wakil sekjen PKB tadi, melihat kenapa para menteri ini tidak ditarik mundur saja. Mereka memiliki jawaban tersendiri, sementara Hasto menganggap itu sebagai satu skandal gelap dari permainan politik yang coba dibangun antara partai-partai ini, terutama PDIP dengan Jokowi. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa menghibur, jangan lupa subscribe, like, dan share.